Bulan Februari seolah menjadi bulan yang penuh kerja keras bagi seorang Ayu Ting Ting. Bagaimana tidak? Berbeda dari kemarin-kemarin, kini Ayu seolah mengejut pundi-pundi uangnya dengan memiliki jadwal show yang lebih padat pasca melahirkan. Pemandangan seperti inilah yang kemarin tertangkap oleh kamera tim Hotshot. Usai menjadi bintang tamu di sebuah stasiun televisi, Ayu yang masih memberikan ASI eksklusif kepada sang bayi sudah tak sabar untuk pulang ke rumah dan menggantikan Umi Kalsum sang ibu yang sedang bertugas menjaga putri kecilnya seorang diri karena sang ayah masih bekerja di kantor. Ya, tanpa bantuan babysitter, rupanya Ayu dan keluarga bergotong royong saling bergilir untuk menjaga bayi Ayu, sementara pelantun tembang alamat palsu itu banting tulang mengais rejeki. Ya bisa-bisa bagi waktu aja ya kayak sekarang gitu, berusaha untuk pulang lebih cepat gitu kan. Kalau udah selesai acara langsung buru-buru pulang karena kan saya juga pengen ketemu sama anak gitu kan. Saya juga ngambil acaranya paling banyak tuh 2 gitu. Saya nggak yang full nyari kerjaan terus, enggak. Kebetulan juga ibu juga mau ngebantu saya untuk ngerawat si kecil selama saya kerja gitu, jadi nggak ada masalah. Ibu kan yang jaga selalu ngawasin semuanya. Alhamdulillah sih anteng, nggak nangis gitu kan. Kalau mau berangkat bundanya juga pesen jangan bawel ya, bunda kerja dulu. Iya, kalau Siva tugasnya sore habis pulang sekolah mandi langsung jaga. Jaganya dia ngapain aja? Gendong, terus ya ngomong aja. Usut punya usut, kerja keras Ayu naik turun panggung pasca melahirkan pun konon akibat target kejar setoran untuk menggelar acara akikah putri kecilnya yang baru lahir. Tapi ironisnya, rancangan indah acara akikah ini sama sekali tak mengagendakan kedatangan Angie. Jangankan diharapkan untuk datang, bahkan untuk mengundang Angie pun Ayu dan keluarganya sama sekali tidak mau. Serapat pintu keluarga Ayu tertutup untuk Angie, menggelar acara wajib akikah dengan taburan nilai religius Islami. Benarkah ironisnya Ayu justru melanggar kaidah Islami itu sendiri dengan memutus silaturahmi antara sang bayi dengan Angie sang ayah kandung? Jawabnya pun mengejutkan. Kayaknya udah nggak penting banget ya cukup nanti buat Ayunya, yang penting Ayunya sehat, Ayunya ada, teman-teman juga insya Allah teman-teman ayah juga nanti ayah undang juga kan. Pengen teman-teman kantor juga pada pengen datang. Tidak usah, terima kasih. Kali aja gitu. Nah, kalau misalkan datang ke sini gimana Ayu? Nggak perlu. Kemarin waktu mau ada resepsi nggak mau datang keluarga. Sekarang gara anak saya udah lahir mau datang. Kalau saja aku masih punya kesempatan yang sama. Maka salah besar kalau wanita yang habis ditalak langsung pergi dari rumahnya. Karena memang harus menunggu masa iddah. Bagi wanita yang tidak hamil, masa iddahnya 3 kali haid, 3 bulan. Bagi wanita yang hamil, masa iddahnya adalah sampai bayi itu dilahirkan. Tidak ada alasan bagi seorang wanita untuk membawa anaknya kabur dalam rangka kebencian kepada ayahnya. Itu bukanlah sebuah alasan, dan itu bisa menyalahi aturan Allah. Sebab bagaimanapun seorang ayah tetap memiliki sebuah hak untuk menjumpai anaknya dan memberikan perlindungan serta memberikan kasih sayang kepada anaknya. Dan itu tidak ada dalam ajaran Quran. Kalau sampai wanita atas dasar kebencian menyembunyikan anaknya agar tidak bertemu dengan ayahnya. Jangan bermain-main dengan keputusan Allah. Seseorang yang melanggar ketentuan syariat Allah akan bisa lihat akibatnya. Saya kan selalu curhat, asik. Saya curhat gitu sama Ustadz saya juga, saya nanya-nanya, dosa nggak kalau kita kayak gini? Dia bilang sebenarnya Allah tuh ngebenci yang namanya perceraian, gitu. Tapi ya kalau misalnya kita udah nggak ada kecocokan satu sama lain, nggak bisa dipaksa, malah nantinya lebih nggak bagus lagi. Jadi ya udahlah, mungkin ini keputusan saya akhir yang mudah-mudahan ini yang terbaik dari semuanya. Semudah itu kau ucapkan. Tapi toh faktanya, tekad Ayu untuk tidak mempertemukan putri kecilnya dengan Angie sang ayah kandung seolah tak terbendung. Buktinya pekan ini, diam-diam Abdul Rojak, ayah Ayu, telah mengambil formulir resmi pendaftaran akte kelahiran bayi Ayu dan konon tidak mau mencantumkan nama Angie ke dalam dokumen resmi akte kelahiran anak Ayu. Insya Allah mudah-mudahan diberi kelancaran semuanya ya. Nanti tunggu aja, nanti juga
Kalau memang udah ada pasti ayah kasih tahu. Iya tuh, saya juga. Tapi yang nggak bisa ya, namanya juga anak. Bapaknya siapa? Masa dibilang nggak ada bapak kan nggak mungkin kan? Ya, mudah-mudahan orang tuanya menyebutkan bapaknya saya. Iya Pak. Dan harus kayaknya Pak. Harus Pak. Iya Pak ya. Apalagi di akta ya? Iya, apalagi kan di akte juga kan nama orang tua kan nama saya. Masa ditulis sama orang lain? Ya, darah lebih kental daripada tinta. Sebuah jejak ikatan hakiki yang tak bisa dihapuskan oleh hukum, apalagi campur tangan manusia. Bahkan jauh-jauh hari, tim pengacara Angie sudah mewanti-wanti agar Ayu dan keluarganya turut mencantumkan nama Angie sebagai ayah kandung sah sang jabang bayi. Tapi kini, mungkinkah Ayu berani nekat menerabas hukum dengan tidak mencantumkan nama Angie dalam dokumen penting akte kelahiran sang bayi akibat gonjang-ganjing pernikahannya? Siapkah Ayu menjadi single parent dengan resiko tidak memiliki kekuatan hukum agar putrinya mendapatkan nafkah materi dari Angie sehingga harus banting tulang mengais rezeki sendiri? Lantas, siapkah Ayu membesarkan putrinya sendiri tanpa keluarga lengkap yang lazimnya membutuhkan figur seorang ayah? Hati-hati, agar kami ingatkan agar akte kelahirannya dibuat yang benar. Nama bapaknya siapa ditulis di situ, hati-hati jangan salah. Karena kita nggak tahu ya, tapi tolong agar ditulis yang benar, ya kan? Karena di akte kelahiran itu kan harus ada nama ayah, nama bapak ibu, dan menurut undang-undang KUH pidana kita tidak boleh hilang asal usul dari seorang anak. Itu soal saya nanti, sampai akte kelahirannya dibahas-bahas, bingung. Orang lain aja aktenya nggak dibahas-bahas, anak saya dibahas, kesian banget sih. Ntar udah itu urusan saya, nggak perlu saya bahas di media. Dampak ketidakhadiran seorang ayah itu pasti ada di dalam kehidupan seorang anak. Tetapi tidak bisa dikatakan bahwa kalau ayah tidak hadir dalam kehidupan seorang anak, lalu dia akan menjadi anak yang tidak berkembang secara sempurna, gitu. Karena selalu ada kakek, selalu ada substitut atau ayah pengganti, gitu ya. Menurut saya, Angie itu tidak terlalu berharga gitu ya untuk ditangisi berlama-lama atau disesali gitu ketiadaannya. Karena seorang Ayu Ting Ting menurut saya cukup tegar untuk menerima kenyataan bahwa sejak awal perkawinan itu sudah salah gitu. Itu adalah pertemuan dia dengan seorang laki-laki yang belum memenuhi kriteria kedewasaan untuk menjadi seorang suami, seorang ayah, dan seorang kepala keluarga. Aku terpaksa menangis. Aku terpaksa menangis. Dan mengejutkan, apapun resiko yang harus ditanggung, tekad Ayu untuk tidak lagi bertemu dengan Angie, begitu pula dengan bayinya, seolah mengandung titik bulat dan tak lagi mengenal koma ataupun tanda tanya. Bahkan meski harus memeras keringat siang malam dengan jalan hidup sebagai seorang single parent yang dipilihnya, Ayu sama sekali tak goyah dari ketetapan hatinya untuk melarang Angie melihat bayi mungil Ayu apapun resikonya. Nggak usah udah. Kayak gitu ya. Itu kita pertanyaan. Iya. Kayak gitu. Dah. Ya. Tes rimbat dong. Di sana telah memilikimu. Walaupun nanti keadaan saya tidak seperti sekarang, enggak sepopularitas seperti sekarang, insya Allah saya bisa menafkahi anak dan keluarga saya. Saya yakin rezeki itu nggak akan kemana. Kalau kita niatnya benar, insya Allah semuanya lancar.